Allah, ini maksudnya apa ya? Kenapa baru nikah Sasha pergi? Saya berpikir dari mana ya dapetin tentang makna hidup? Di Quran kayaknya ada surat yang mengatakan Allah menciptakan jin dan manusia ya untuk beribadah kepadanya. Oh jadi ini tujuan hidup gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang langit, wajah aktor ini mungkin udah sering ya warawiri di layar televisi. Pria yang sering berperan baik atau protagonis ini sudah membintangi ratusan judul sinetron hingga jadi produser di beberapa film. Namanya Ferdy Ali. Terkenal sebagai aktor dengan kehidupan rumah tangga yang jarang sekali terkena isu miring. Tapi siapa sangka pria kelahiran Sumatera ini semasa kecilnya hidup ditempa dengan ujian yang tidak mudah. Titik terendah saya adalah ketika papa dan mama berpisah. Menjadi keluarga yang broken home. Di sana survive, di mana kita nggak bekerja, nggak punya uang. Kita bertiga untuk survive hidup ya. Adanya mama yang luar biasa kuat sebagai seorang ibu, dekat banget sama saya sebagai orang utama yang support dan mendukung saya selama saya berkarir hidup sampai sekarang ini, mama. Di situ yang bikin mental saya kuat, Mas. Tumbuh sebagai anak yang jauh dari sosok ayah membuat Ferdy begitu menghayati nilai sebuah pernikahan. Ia benar-benar menjunjung tinggi nilai kesetiaan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Di tahun 2014, Allah memberikan ujian yang lebih berat tapi mengubah hidup Ferdy menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang istri Yunisha Widarna atau dikenal Sasha berpulang ke rahmatullah tanpa firasat apapun, tanpa tanda, dan itu terjadi secara mendadak. Saya terbangun, Sasha itu di sebelah saya udah kayak orang nggak bisa napas, Mas. Udah kayak gitu, kayak nggak bisa napas. Di situ saya panik. Saya bangunin, saya tepok pipinya nggak bangun. Gimana ya? Itu saya ngelihat memang sakaratul maut itu sakit banget, Mas. Sakit banget sakaratul maut. Kan Allah bilang terpaut antara jari kaki ya, saking sakitnya menahan rasa sakit. Saya lihat kaki Sasha itu yang bener-bener yang Mama, bangun, teriak udah gitu. Wah, teriak udah kayak teriak kebakaran, Mas. Itu kayak orang ngorok, Mas, bener. Terakhir kayak udah yang bener-bener kayak udah stop gitu loh. Tak pernah terlintas sedikit pun di benak Ferdy, sang istri yang begitu dicintainya pergi sekejap mata. Ini momen yang sangat mahal karena belum tentu setiap orang bisa melihat bagaimana orang yang dicintainya menghembuskan nafas terakhir, bagaimana ruh berpisah dengan jasad. Dengan mata kepalanya sendiri, Ferdy melihat bagaimana sakaratul maut terjadi. Begitu beratnya sakaratul maut, bahkan Nabi SAW sendiri merasakannya, seperti yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Saya melihat Rasulullah dalam sakitnya menjelang kematian mengambil wadah berisi air, kemudian memasukkan tangan ke dalamnya dan mengusapkan ke wajah seraya berdoa, "Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi sakaratul maut." Sudah menikah dengan seorang Sasha Yunisa, berkeluarga gitu. Hamil, akhirnya punya anak, Vesya, tapi pas umur 9 bulan Sasha pergi gitu. Di situ yang benar-benar wow, benar-benar kayak baru pertama saya hidup itu benar-benar hampa, Mas. Pejuang langit, saat sang istri dipanggil oleh Allah secara tiba-tiba, Ferdy seakan kehilangan separuh jiwanya. Hatinya terhenti di antara duka dan keterkejutan. Tak sempat bersiap, tak sempat menguatkan diri. Hari-hari yang dahulu dipenuhi rencana dan harapan mendadak menjadi sunyi.
Angan sederhana merayakan ulang tahun pertama putri tercintanya Feisha sirna sebelum sempat diwujudkan. Karena jujur saya punya penyesalan gitu pada saat saya menjadi pemimpin keluarga. Penyesalan saya adalah saya tidak membawa Syasya ke tempat, maksudnya ke jalan yang baik gitu, yang benar itu. Saya masih mencari dunia, mencari harta, kerja, segala macam, liburan, tapi saya nggak berpikir untuk ibadah gitu. Mendapatkan ujian yang sangat berat, Ferdi sampai tak ingat bahwa segala sesuatu ada waktunya. Semuanya akan ada akhirnya. Itulah kelemahan kebanyakan orang ketika menghadapi ujian yang sangat berat dalam hidupnya. Dan itu masih manusiawi karena memang manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesempatan hambanya untuk berubah dan memperbaiki diri. Apa yang pergi bukan karena Allah lalai, apa yang diambil bukan tanpa hikmah, dan apa yang tersisa adalah amanah, ujian, sekaligus jalan menuju kemuliaan. Ya sholat, perintah yang wajib ya, baca Quran, sedekah, dan amalan-amalan lainnya gitu. Di situ saya berubah, benar-benar berbalik. Sampai sekarang saya nggak pernah tinggal sholat, alhamdulillah. Everyday ngaji, minimal 2 halaman berserta artinya gitu loh. Ferdi mulai menemukan hakikat hidup yang ia jalani, bahwa hidup itu jalan menuju Allah, dari Allah dan akan kembali kepadanya. Maka siapapun yang hidup, orientasinya harus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada titik itulah Ferdi mulai mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mulai menjalankan perintah agama dengan baik dan konsisten. Ferdi menemukan jalur langitnya. Kini ia selalu membawa 3 bacaan yang tak pernah ia tinggalkan dan selalu diamalkan. Berarti selain Yasin masih ada lagi nih? Masih ada, yang pasti ini yang wajib lah dibaca. Alhamdulillah sampai ini yang bikin tenang, tuntunan hidup, jawaban semua hidup ada di sini. Al-Quran ya? Al-Quran. Lagi ada berkecamuk di hati, di sini ada jawabannya semua. Masya Allah, dari ujian berat yang menimpa Ferdi tersingkap satu pelajaran paling berharga dalam hidup. Saat dunia terasa sempit dan hati hampir runtuh, justru disitulah ia menemukan jalan pulang, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sujud dan doa, Ferdi belajar bahwa tidak semua luka datang untuk menghancurkan. Sebagian hadir untuk menuntun dan mengingatkan bahwa ada sandaran yang tak pernah goyah. Ujian itu pun berubah menjadi tangga, bukan jurang. Setiap sabar yang ia jaga, setiap ikhlas yang ia latih, perlahan mengangkat derajatnya di sisi Allah. Sebab bagi seorang muslim, cobaan bukanlah tanda ditinggalkan, melainkan isyarat kasih sayang bahwa Allah sedang membersihkan hati, menguatkan iman, dan menyiapkan kedudukan yang lebih mulia di hadapannya. Keberkahan yang abang rasakan dengan mengamalkan amalan tadi apa bang? Berkah yang saya dapat itu adalah ketenangan, Mas. Lebih enjoy dalam hidup, lebih lapang ikhlas gitu aja. Masya Allah. Nggak kayak dulu lagi ya. Dulu tuh kayaknya tuh masih ada rasa iri, rasa dengki, rasa was-was. Dan seenggaknya kita punya mindset, oh iya, kalaupun memang Allah tidak memberikan harapan kita, ya udah. Kan sob, kemenangan yang utama adalah kita menang masuk ke surganya Allah. Itu yang utama sebenarnya. Enggak itu kok, enggak apa namanya? Alhamdulillah, Ferdi kini merasakan ketenangan yang dulu tak pernah terlintas dalam benaknya. Dari sisi materi, ia belajar bahwa cukup adalah anugerah yang paling menenteramkan, tidak berlebih, tidak pula kekurangan. Allah selalu mencukupkan langkahnya, menghadirkan rezeki yang sederhana namun penuh berkah. Dan di antara nikmat terbesar yang ia rasakan, hadirnya seorang istri solehah yang menjadi cahaya yang menghangatkan hari-harinya. Allah kembali mempertemukan Ferdi dengan jodohnya. Ia kini membina keluarga bersama Sylvi Setiani, sosok wanita hebat berhati besar yang menerima Ferdi apa adanya dengan ketulusan dan cinta yang utuh. Dalam kebersamaan itu, Ferdi menemukan bukan hanya pasangan hidup, namun juga sahabat menuju ridho Allah.
sampai sekarang saya sangat bersyukur. Sangat bersyukur dijodohkan oleh Allah, dipertemukan oleh seorang Nenden Sylvie Setiani. Panggilannya Mamom ya. Mamom. Sangat bersyukur. Kenapa sangat bersyukur? Jujur saya nih, jujur aja, Mas, saya nggak punya rasa cinta sama Sylvie. Baik. Di awal. Di awal, karena saya nggak pacaran kan. Ketika saya pulang kerja, kan Vesya di rumah sama Oma ya, berdua doang. Vesya tuh kayak diem, bengong gitu. Main sendiri, terus bengong. Waktu itu memang agak kurus ya, karena kan agak peralihan dari susu ASI ke susu formula. Agak susah Mas untuk minum susunya. Susah, nggak mau, nangis-nangis mulu. Vesya butuh sosok seorang ibu. Akhirnya saya, ya udah deh, nanti kalau memang ada yang memang jodoh, nggak usah pacaran, nikah. Entah Allah kasih, Allah kalau memang berikan kepada hamba jodoh yang terbaik buat ibu sambungnya Vesya. Masya Allah, yang diminta dengan cara baik tanpa pacaran ternyata menjadi ladang berkah bagi Ferdi. Sylvie begitu besar hati menerima Ferdi yang sedang berduka menerima kehadiran Vesya. Istri soleha yang menerima kondisi Ferdi sehingga rasa cinta itu pun tumbuh. Kan Teteh itu menikah dengan Bang Ferdi itu kan waktunya masih berduka pada saat itu. Betul. Otomatis pada saat itu ada resiko. Diomongin sama orang-orang dan menikah dengan duda Betul. dan anak satu. Pada saat itu gimana Teteh mempersiapkan itu semua, Teh? Kalau masalah mempersiapkan tidak ada persiapan apa-apa, semua berjalan ya let it flow aja. Cuman saya lebih apa ya? Jadi ikhlas jalanin. Saya menikah bukan untuk tujuan yang aneh-aneh. Saya untuk beribadah, itu yang diajarin orang tua saya. Karena memang posisinya kami berdua sedang menata hati. Baik. Kalau saya mungkin patah hati, kalau suami kan kehilangan anak. Setelah itu kami saling cinta. Masya Allah, berbekal pemahaman agama yang kuat, Sylvie menjalani pernikahan dengan bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski di awal pernikahan ada ujian dari orang yang tidak suka, tapi semuanya Allah mudahkan. Di rumah itu kan masih ada foto peninggalan almarhumah, ada beberapa barang-barang yang juga memang itu kan memang disimpan lah sebagai kenang-kenangan buat Vesya dan anak-anak itu. Nah, tapi di awal pernikahan dengan Bang Ferdi itu ada rasa cemburu nggak sih, Teh? Cemburu sih nggak ada ya, bukan cemburu, cuman karena mungkin saya namanya first time ya, sama bersuami yang emang udah pernah menikah dan ditinggalkan gitu. Jadi kalau menurut saya udah bukan permasalahan sih itu. Malahan almarhumah cuma butuh doa kan dari kami. Di dompet suami saya itu ada foto almarhumah. Itu nggak jadi masalah buat saya. Sampai akhirnya ada suatu waktu suami, "Mam, ganti dompet dong." Oke. Iya. Tapi dari hal-hal kayak gitu Bang Ferdi itu selalu menjelaskan kan? Selalu. Dan selalu kalau ada apa-apa selalu menanyakan gimana perasaannya Teh Sylvie. Selalu. Nggak apa-apa kan Mom, gini, nggak apa-apa. Malah saya selalu jawab, itu justru almarhumah butuh doa kita Pak Abdus. Malahan saya yang selalu ngingetin untuk ke makam. Sepeninggal sang istri, Ferdi rutin berziarah ke makamnya. Dari setiap hari berziarah hingga 3 hari sekali, lalu semakin jarang jadi seminggu sekali. Meski sang istri telah tiada, tapi kehadirannya masih terasa di rumah Ferdi. Masih ada barang-barang peninggalannya yang tersimpan dengan baik. Ini foto pre-wedding kami ya, wedding kami gitu. Ada lagi di sana, ada beberapa, ada 3 kalau nggak salah yang sebesar ini. Itu memang saya nggak sengaja turunin, biar Vesya tahu mamahnya, tahu mukanya, tahu siapa mamahnya gitu loh. Walaupun sekarang sudah ada ibu sambung. Meski telah 11 tahun berlalu, kehadiran Sasha masih terasa. Ferdi tak ingin kehilangan jejak almarhumah sang istri dalam hidup Vesya sang putrinya. Jadi sejak kecil pun Vesya sudah diberi pemahaman bahwa ibu kandungnya telah tiada. Ini nih. Oh, handphone. Ini handphone peninggalan Sasha. Waktu pas pergi pun ini handphonenya. Jadi nomornya masih aktif sampai sekarang.
Jadi benar-benar semuanya ya, tampilannya begitu pergi pun tampilannya masih sama. Ini foto profil, wallpapernya ya. Masya Allah, cinta yang besar dan tulus dari seorang Ferdi Ali untuk almarhumah istrinya begitu terasa. Selalu mengenangnya dan terus mendoakan. Apa yang dilakukan Ferdi sangat manusiawi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika ditinggal oleh sang istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha juga tak pernah melupakannya. Bahkan selalu mengenangnya di setiap ada kesempatan. Khadijah radhiyallahu anha dikenang karena pembela Rasulullah dengan jiwa dan hartanya dan telah melahirkan putra-putri yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesedihan dan penyesalan terus mengelayuti Ferdi hingga akhirnya sampai ke titik ia tak mungkin terus dalam kondisi ini. Ferdi tak mau hancur dan berlarut dalam kesedihan. Ia harus berubah. Ya Allah, ini maksudnya apa ya? Kenapa saya sampai begini gitu? Maksudnya baru nikah, Sasha pergi. Dan pergi ini benar-benar mendadak banget. Sorry nangis Mas ya. Karena memang waktu itu perginya itu benar-benar kayak orang gila gitu. Di sebelah saya lah, tiba-tiba sakaratul maut saya angkat. Sampai akhirnya meninggal di pelukan saya gitu. Pada saat itu saya berpikir dari mana ya dapetin source-nya ya tentang makna hidup. Di Quran kayaknya kan, sebagai seorang Islam di sana pedoman kita hidup gitu ya. Saya coba ambil Quran, saya buka gitu ya. Masya Allah Mas. Saya nggak baca Arabnya, saya baca terjemahannya aja dulu. Di situ yang saya baca ada surat yang mengatakan Allah menciptakan jin dan manusia ya untuk beribadah kepadanya. Masya Allah, bagi sebagian wanita melihat foto mendiang istri yang masih terpajang mungkin bukan perkara mudah. Cemburu bisa saja menyala, perasaan tak nyaman kerap muncul tanpa diminta. Namun Silvi berbeda, dengan landasan iman yang kuat ia memahami bahwa almarhumah bukan untuk dipersaingkan, melainkan untuk didoakan. Dari kesadaran itulah tak ada ruang bagi cemburu di hatinya, yang ada hanyalah keikhlasan. Dengan kebesaran jiwa, Silvi menerima kondisi dan keputusan Ferdi tanpa pernah mempersulit. Ia melangkah dengan lapang dada, penuh pengertian dan kasih sayang. Bahkan cinta itu mengalir tulus kepada Fesya. Ia rawat dan ia sayangi sebagaimana darah dagingnya sendiri. Pas ketemu pertama itu Fesya ke saya bukan bilang tante, mamam. Masya Allah. Mamam itu almarhumah. Ya. Tiba-tiba bilang, mamam. Dengan Silvi, Ferdi dikaruniai satu anak laki-laki, Feril namanya. Mulai sekarang berempat, Ferdi pun makin sering berziarah untuk mengenang almarhumah sang istri Sasha. Kami berempat itu suka berziarah ke makam mamamnya Fesya, mamam Sasha itu sebulan minimal sekali. Baik. Bukan minimal, memang sebulan sekali rutin gitu loh. Jadi kami kesana mendoakan bersih-bersih gitu sambil olahraga, jogging pagi atau jogging sore. Wah. Sambil bawa peralatan, terus udah bersih-bersih, habis itu kita berdoa bersama. Pejuang langit, dari Ferdi kita belajar bahwa hidup laksana bawang. Ferdi juga mengajarkan bahwa apa yang tidak kita sukai belum tentu buruk bagi kita. Bisa jadi itulah jalan terbaik yang Allah pilihkan meski awalnya terasa berat. Disitulah iman diuji dan disanalah hati belajar percaya sepenuhnya kepada ketetapan Allah. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sementara kamu tidak mengetahui.